Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada ila barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Babul dhahiyyati wal aqiqati. Ini adalah bab tentang kurban dan aqiqah atau ekah. Fadhahiyatu, maka hari kurban disebut dhahiyah tina asal kecap duha gitu. Karena ngamimitian mencitna teh tina waktu duha. Fadhahiyatu, maka ari kurban eta mah perkara yuzbahu anu dipencit minan na'ami tina sasatoan anu ditangtukeun. Taqarruban karena ngadeketkeun diri ilallah taala ka Allah taala min yaumil idi timimiti poe lebaran rayagung ila akhiri ayyamit tasyriqi nepi ka akhir sapirang-pirang poe tasyrik. Wal aqiqatu jeung ari ekah eta mah perkara yudbahu anu dipencit li ajlil mauludi karena arah-arah orok nu dilahirkeun inda halqi sya'rihi nalika nyukur buukna. Halaman 79 jang. Nah, jadi perbedaan dhahiyah kurban dengan aqiqah atau ekah itu adalah kurban merupakan binatang yang ditentukan jenis serta umurnya yang disembelih dengan tujuan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya pun ditentukan, yaitu dari mulai hari raya Idul Adha atau kurban atau hari raya haji ya, tanggal 10 Dzulhijjah sampai akhir hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah, itu hari tasyrik. Jadi di luar waktu itu tidak ada kurban, tidak ada dhahiyah. Nah, sedangkan akikah itu mayudbahu li ajril maulud inda halqi sya'rihi. Nah, binatang yang ditentukan jenis dan usianya yang disembelih karena ada bayi yang dilahirkan. Ketika mencukur rambutnya bayi itu. Jadi yang signifikan bedanya kurban dan ekah itu
waktunya. Kurban khusus, dengan kata lain ada batasnya. Sedangkan ekah umum, tidak ada batasnya. Kapan saja bayi dilahirkan, maka sunnah dilakukan penyembelihan akikoh. Dalil Al-Qur'annya untuk kurban itu adalah surat Al-Kautsar. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya telah aku berikan kepadamu Muhammad telaga Kautsar. Ada yang mentafsirkan Al-Kautsar itu adalah nikmat yang sangat banyak. Saking banyaknya tak bisa dihitung, tak bisa juga dicatat satu persatu. Fasholli, maka hendaklah kamu sholat, wanhar, dan menyembelih kurban. Inna syani'aka wal abdar, katakan kepada orang-orang kafir itu, sesungguhnya keadaanmu lah yang sia-sia atau yang celaka. Nah, sedangkan untuk akikah ini dalilnya adalah hadis sabda Nabi SAW, kullu mauludin, kullu gulamin, murtahanun bi'aqiqatihi. Kullu gulamin, setiap bayi yang dilahirkan itu murtahanun, tergadai, bi'aqiqatihi, dengan ekahnya. Nah, hadis ini masyhur, populer dan sahih. Riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmizi, dan imam yang lainnya. Nah, arti tergadainya setiap bayi yang baru dilahirkan dengan akikahnya itu, menurut Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, adalah bisa saja tergadai kesehatannya, sehingga bayi itu sakit-sakitan, mungkin belum disembelih ekahnya. Bisa juga tergadai itu rezekinya. Kenapa susah rezekinya? Nah, bisa saja belum diekahin, atau tergadai jodohnya. Kadang-kadang ada orang susah dapat jodohnya, padahal sudah lewat dari cukup untuk usia menikah. Kok masih jadi juara bertahan gitu? Nah, udah nikah belum? Tanyakan kepada orang tuanya. Oh, belum. Nah, bisa saja seperti itu. Sehingga dengan disembelih akikohnya si jabang bayi itu, tertebuslah semua yang terkait dengan hidup dan kehidupannya. Kesehatannya tertebus, jadi full. Rezekinya,
jodohnya. Kesolehannya. Ya. Bisa saja ada orang nakal, ya, anaknya itu nakal, gitu. Bandel, datang ke kiai, kenapa ini? Terus ditanya orang tuanya, udah diekahin belum? Belum. Ayo cari ini kambing. Ya, untuk laki-laki 2 ekor, untuk perempuan 1 ekor. Sembelih ekahnya, sembelih. Mendadak Allah merubah anak itu menjadi baik. Yang tadinya nakal menjadi rajin, yang tadinya itu bandel atau malas gitu, ya. Nah, bisa saja seperti itu. Jadi makna tergadainya jabang bayi dengan ekah itu luas. Nah, sekarang hukumnya ad-dhahiyatu, adapun kurban, aya piluha tegasna migawena kurban eta sunnatun muakkadatun. Sunat nu dikukuhkeun. Fi haqqina dina hak urang sararea alal kifayati. Netepan kana kifayah in ta'addada lamun bing bilangan naon ahlul baiti anggota keluargana. Fa iza fa'alaha maka di mana-mana ngalakukeun kana eta kurban saha wahidun salah saurang minhum ti ahlul bait, ya, ti keluargana sakoto tolbu, sakoto maka gugur non at-tolbu, nah, tungtutan hukum anil bakin tinu sesana, tinu sakarina anggota keluarga si wahid, ya. Tinu sakarina ahlul bait kadinya ta. Wala yahsulut sawabu jeung moal hasil ganjaranana liman pikeun jalma lam yaf'al anu henteu ngalakukeunana. Wa ila jeung lamun teu sunat muakkad eta pasunnatu ainin, sunat ain. Jadi ada fardu ain, ada sunat ain, ya. Ada sunat kifayah, ada fardu kifayah. Nah, bedanya ain dengan kifayah, tolong perhatikan. Mau fardu, mau sunat adalah ketentuannya kepada setiap personal. Ya, itu ain. Kepada setiap personal. Kepada setiap pribadi. Fardu ain seperti sholat. Itu kenanya kewajiban sholat itu kepada setiap personal, pada setiap pribadi. Ya, tanpa kecuali. Tidak bisa diwakili gitu. Ya, itu ain. Mau fardu ain, sunat ain. Seperti kurban ini. Sunat yang dikukuhkan kalau melihat pahalanya itu hanya untuk orang yang bersangkutan, artinya orang yang melakukannya saja, berarti ain. Nah, sedangkan kifayah itu adalah idza fa'al ba'du saqatul haraj anil baqi. Apabila melakukan sebagiannya saja, itu yang sisanya yang tidak melakukan tidak berdosa. Dari sisi pahalanya, berarti kurban itu sunnah muakkadnya sunnah ain. Sedangkan dari sisi melakukannya itu sunnah muakkadahnya alal kifayah. Artinya dari satu anggota keluarga
Apabila ada seorang saja yang melakukan kurban, maka gugur tuntutan keharusan melakukannya dari yang anil bakin, dari yang sisanya, dari yang sebagian keluarganya itu yang tidak melakukan. Paham? Fi jami'il jihati, dina sakabeh jihad, ya, dina sakabeh jihad atau sakabeh sisi, ya, ahlil bawadi, ahli kampungna, wal hadari jeung nu ayana, wal hadari jeung nu ayana, wasafari jeung nu keur di perjalananana, sawaun eta sarua bae al haju nu keur ibadah haji, wa ghairuhu jeung saliyana nu keur ibadah haji. Wa yazidu jeung tambah awan ta'akuduha, wa yazidu jeung tambah naon ta'akuduha, kukuh sunnahna kurban, ya, kukuh sunnahna, ya, hukum kurban fi haqqil hujjaji, dina hakna para jemaah haji, dina hakna para jemaah haji bimina di Mina, nah, di Mina. Wala tajibu jeung teu wajib kurban ila angin bin nadri ku sabab nadar. Kaqauli seperti omonganana si jalma, alayya an udhiya, alayya eta wajib ka kaula an udhiya ari yen kurban kaula bihadhihi ku ieu sato, misalnya ku ieu sato, au bisatin atawa ku ieu doma, au atawa in malaktu lamun kaula ngabogaan satan doma fa alayya maka wajib ka kaula an udhiya ari yen kurban kaula biha ku eta doma. Nah, jadi hukum tadi itu, ya, bahwa kurban sunnah muakkadah, dari sisi pahalanya sunnah ain, dari sisi melakukannya sunnah alal kifayah itu, ya, secara totalitas, artinya kepada semua umat Islam di semua jihad atau semua sisi, baik itu yang berada di perkampungan, di perkotaan, ya, ahlil bawadi itu maksudnya, yang sedang berada di kampungnya ataupun yang sedang safar, sedang berada di perantauan, yang sedang beribadah haji ataupun yang tidak. Nah, bertambah kukuh atau bertambah kuat sunnah hukum kurbannya itu bagi yang sedang beribadah haji, ya, ketika berada di Mina, ya, karena kita tahu bahwa di antara wajibnya haji itu adalah
melontar jumroh di Mina tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha, itu melontar jumrohnya satu, yaitu jumroh kubro atau jumroh akobah dengan 7 kerikil, ya, atau 7 batu kerikil yang sudah diambil malamnya ketika mabit di Muzdalifah. Nah, sedangkan tanggal 11, 12 hari tasyriknya itu wajib melontar jumroh 3. Jumroh ula atau sugro, jumroh wusto yang tengah, dan jumroh kubro atau akobah. Masing-masing 7 batu kerikil. Ya. Nah, bagi yang tanggal 12 Dzulhijjahnya mau menganggap selesai, berarti dia nafar awal, budal atau bubar, dan keluar pertama dari Mina. Dia tinggalkan, kembali ke Mekah untuk tawaf ifadah atau tawaf rukun sebagai rangkaian dari syarat dan rukun ibadah hajinya. Apabila belum dilakukan tawaf rukun atau tawaf ifadahnya itu sebelum tanggal 12 Dzulhijjah. Karena boleh pada tanggal 10 Dzulhijjah langsung, ya, setelah melontar jumroh kubro itu atau akobah itu yang satu, tanggal 10 Dzulhijjah langsung ke Mekah. Asal malamnya ke Mina lagi untuk mabit. Jadi siangnya melontar jumroh, malamnya mabit, bermalam di Mina. Nah, itu dua-duanya sama kewajiban haji. Ya. Nah, nanti kalau sudah tawaf rukun atau ifadah didahulukan itu, dia bisa tahallul sugro, sehingga baju ihramnya bisa dilepas, diganti dengan baju biasa. Tapi yang belum tahallul itu mencukur rambutnya atau menggunting rambutnya, nah itu tetap dia harus berpakaian ihram. Nah, nanti tahallul kubronya itu ya setelah selesai jumroh, melontar jumrohnya siang hari di Mina dan mabitnya di Mina juga malam harinya. Nah, kalau masih mau melanjutkan sampai tanggal 13 Dzulhijjah, hari terakhir tasyrik, dia masih di Mina, itu disebutnya nafar sani. Jadi bubar yang kedua kalinya. Kalau tadi nafar awal bubar pertama kali, kedua nafar sani. Silakan saja. Mau sampai tanggal 12 di Mina boleh. Ke Mekah langsung. Mau sampai tanggal 13. Ya, kalau ibadah haji itu tidak bisa dengan teori. Kalau hanya baca kitab, saya juga dulu belum bisa difahami. Gimana tawaf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu. Gimana berlanjut dari Arafah malam 10-nya itu, malam takbiran Idul Adha itu ke Muzdalifah. Ngambil 7 batu kerikil. Besoknya tanggal 10-nya ke Mina gitu kan, untuk melontar jumroh yang satu, terus malamnya mabit di Mina selama hari tasyrik sambil siangnya melontar jumroh. Itu susah dibayangkan itu kalau masih teori. Nah, barulah setelah praktek itu bisa difahami. Oh iya ya, dalam kitab itu begitu. Oh iya. Nah, dengan praktek baru benar-benar difahami ibadah haji itu, ya. Mudah-mudahan
Saya yang sudah pun pengen lagi, apalagi kalian yang belum ya. Semoga saja ada nasibnya bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, ibadah haji ke tanah suci Mekah dan ziarah ke Madinah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tuballighuna. Ayo ikuti Allahumma yang keras, sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyika sayyidina wa maulana Muhammad alaihi afdhalus salati wassalam bilutfin wa sihatin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Allahumma rzuqna malan katsiran halalan thayyiban kama razaqtal ma bi nabiyika karim Sulaiman bin Daud alaihi salam. Allahumma syrah sudurana wa sahil umurana wa hasil maqasidana wa baligh muradana ila makata musyarrafah wal madinati munawwarah bi jahi nabiyika sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamin walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengijabah kita semua. Nah itu ya, jadi untuk yang beribadah haji ketika berada di Mina itu lebih kuat lagi sunnah melakukan kurbannya. Wala tajibu. Nah, tetapi kurban tidak wajib hukumnya kecuali illa bin nadhi, kecuali nadar. Kecuali apa? Nadar. Seperti omongannya begini, wajib atasku kurban dengan ini, ya. Apakah dia sambil menunjuk unta, sapi, kerbau, domba atau kambing, ya. Nah itu jadi wajib. Kalau dia ngomongnya wajib atasku, alayya an udhiya atau an udhiya bisa, bihadhihi, ya. Nah, atau ngomong begini, kalau saya punya domba maka wajib atasku kurban. Nah itu wajib. Karena ada. Ya. Kalau nanti saya tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, hari tasyrik itu saya punya domba, maka saya wajib kurban. Nah itu hukum kurbannya jadi wajib karena nadar kan? Karena nadar. Wa ka qaulihi, lanjut dikit lagi. Wa ka qaulihi jeung saperti omongan si jalma, hadhihi udhiyatun. Ieu domba jang kurban. Wala yahtaju jeung teu butuh fi hadzal qauli dina omonganna ieu ila niatin kana niat. Balik tak la ibrata teu aya rekenanana, la ibrata biniyatin biniyati khilafihi. Ya biniyati khilafihi. Kalawan niat sabalikna. Kalawan niat sabalikna li anau karena saestuna itu omongan eta sorihun jelas. Li anau karena saestuna itu omongan hadhihi udhiyah eta sorihun jelas. Wayalgu jeung percuma atau sia-sia wayalgu naon niyatu dalika niat itu omongan bila lafdin ya tanpa lafadna qala ngandika Sayyidu Umar Al-Basri tos ngandika Sayyid Umar Al-Basri wa mahallu wuqu'i qaulihi wa mahallu jeung ari tempat wuqu'i tumiba qaulihi omonganna si jalma hadhihi ieu sato atawa ieu domba eta udhiyatun kurban eta nadron nazar ya eta nah ieu khobar tina wa mahallu eta malam yaksid salamat dengan maksud manehna malam yaksid salamat dengan maksud manehna al ikhbaro kana mereka terangan al ikhbaro kana mereka terangan wa illa jeung lamun teu kitu
jeung lamun henteu malam yaksid al-ikhbaro lam tata'ayyan maka henteu tangtu khilafan halna ngabedaan pendapat libni Hajarin ka Imam Ibnu Hajar war Romli jeung Imam Romli haitsu qala sakira-kira ngandika duanana itu Imam Ibnu Hajar war Romli tasiru jadi naon adhiyatu kurban bihadzal qauli ku ieu omongan manduratan eta dinazarkeun eta manduratan dinazarkeun wa in qasada sanajan ngamaksud manehna al ikhbaro kana mere katerangan bi khilafi qaulihi kalawan beda jeung omonganana in malaktu lamun ngabogaan kaula hadhihi kana ieu sato atawa doma fa'alayya maka eta wajib ka kaula an udhiya ariyan kurban kaula biha ku ieu hadhihi ku ieu sato atawa ieu doma fala tasiru maka teu jadi eta manduratan nu dinazarkeun li annal muayyana karena saestuna nu ditangtukeun eta la yasbutun tetep fidzimati dina tanggung jawabna Nah jadi nazar itu terbagi dua, ada nazar hakiki, ada nazar majazi. Ya, nazar hakiki itu seperti tadi. Nazar tu al-udhiyata umpamanya. Aku nazar kurban. Nah, atau nazar tu an udhiya bihadhihi syat. Ya, saya nazar rek kurban ku ieu doma. Nah, ya, itu nazar hakiki. Jadi jelas dia nyebut nazar jalan. Atau alayya an udhiya bihadhihi atau bisyati umpamanya. Nah, sedangkan nazar majazi itu nazar yang bahasanya tidak langsung. Contoh hadhihi udhiyah. Ya, sambil megang domba umpamanya ditanya, untuk apa itu domba? Jawabannya hadhihi udhiyah, ini kurban. Ini untuk kurban. Nah, itu sudah termasuk nazar majazi itu. Wajib itu kalau udah dibilangin begitu. Ya, karena mantuknya yang diucapkannya itu ya menjadi hukum yang dimafhum, menjadi hukum yang difahami atau dimengerti dari ucapannya itu bahwa dia membawa kambing itu untuk kurban atau bahwa dia akan kurban. Nah,